Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Di sini saya dari KPUM Fakultas Dakwah. Ini acara kampanye dan debat kandidat. Sebelumnya yang saya hormati Rektor IAIN Jember beserta jajarannya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Dakwah Bapak Profesor Dr. Ahidul Aslon MAG beserta jajarannya, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Jember beserta dari KPUMI dan KPUMF yang saya hormati. Baik, di sini saya sebagai moderator dalam acara kampanye dan debat kandidat Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Jember periode tahun 2020-2021. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, proses kampanye pada tahun ini dilaksanakan secara online karena kondisi COVID-19 dan pembelajarannya masih menggunakan sistem daring yang tidak memungkinkan adanya kampanye secara offline. Untuk selanjutnya saya memanggil dari pasangan calon gubernur mahasiswa dan wakil gubernur mahasiswa untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kita saksikan bersama-sama teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah bahwa di samping kiri saya ini adalah pasangan calon gubernur mahasiswa dan wakil gubernur mahasiswa Fakultas Dakwah, yaitu Saudara Huzaimatul Hilaliyah sebagai ketua gubernur mahasiswa, dan di sampingnya ada Saudara Khairul Yakin sebagai wakil gubernur mahasiswa Fakultas Dakwah. Di sini saya akan membacakan ketetapan mengenai kampanye yang ada di hasil Kongres tahun 2021 kemarin, yaitu tentang Undang-Undang Pemilu Raya. Bab 8 kampanye pasal 24. Yang pertama, dalam penyelenggaraan pemilu raya diwajibkan kampanye pemira yang dilakukan oleh calon di pemira. Yang kedua, penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, edukatif, dan informatif. Yang ketiga, pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUM Institut dan KPUM Fakultas. Yang keempat, materi kampanye pemilu raya berisi visi misi. Adapun larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye. Yang pertama, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, kelompok, dan calon atau pemilih di pemira lainnya. Item B, menghasut dan mengadu domba antar perseorangan atau antar kelompok mahasiswa. Item C, mengancam untuk melakukan kekerasan atau memprovokasi penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa, dan atau peserta pemilu raya lainnya. Item D, mengganggu ketertiban umum. Item E, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu raya lainnya. Item F,
dilarang menggunakan kampanye hitam atau money politik. Perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa semuanya bahwa kampanye pada saat ini yaitu adalah kampanye secara monologis, di mana di Kongres itu diatur bahwa kampanye monologis ini harus dihadiri oleh pendukung masing-masing calon dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana pada pasal 26. Apakah dari pasangan calon 01 ini tim dukungnya ada? Ya. Baik. Adapun di sini disaksikan juga oleh Panwaslu dalam kampanye ini, yaitu dihadiri langsung oleh Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah sebagai Panwaslu dalam acara Pemira tahun ini. Mengenai kampanye monologis, ada 3 poin yang perlu disampaikan oleh paslon. Yang pertama, visi misi. Yang kedua, penjelasan tentang Tridharma perguruan tinggi. Dan yang terakhir, pernyataan sikap siap menjadi gubernur dan wakil gubernur Fakultas Dakwah IAIN Jember. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada paslon untuk menyampaikan kampanyenya. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karena dari panitia KPUN Fakultas Dakwah juga sudah menjelaskan bahwasannya perkenalan siapa saya dan di samping kiri saya ini siapa, jadi langsung saja untuk visi misinya. Untuk visi misi kali ini ialah visinya dalam menjadikan Dewan Eksekutif Mahasiswa yang responsif dalam menanggapi aspirasi mahasiswa dan bersinergi dengan Fakultas Dakwah IAIN Jember, kemudian dalam membangun intelektual yang logis dan agamis. Jadi tentunya dalam visi ini kita mengharapkan segala sesuatu yang diminta oleh mahasiswa Fakultas Dakwah itu sendiri. Jadi bagaimana sekiranya nanti Dewan Eksekutif Mahasiswa atau Gubernur Fakultas Dakwah itu sendiri bisa memberikan ruang seluas-luasnya kepada mahasiswa Fakultas Dakwah, utamanya baik di bidang eksternal ataupun internal yang nantinya akan dibawakan oleh kami sendiri. Kemudian di sini juga bersinergi dengan Fakultas Dakwah IAIN Jember, yang mana kita adalah berada di bawah naungan Fakultas Dakwah. Maka dari itu nantinya kita harus juga bersinergi, berkolaborasi dengan Fakultas Dakwah. Supaya apa? Kita tahu, fakultas tahu, dan semua mahasiswa Fakultas Dakwah itu juga tahu. Kemudian di sini juga ada dalam membangun mahasiswa berintelektual yang logis dan akademis. Maksudnya di situ juga kita berkesinambungan dengan Tridharma perguruan tinggi yang pertama. Tidak hanya yang pertama, mungkin bisa masuk pada poin kedua dan ketiga. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh saya. Siap, terima kasih kepada calon gubernur Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Jember. Saya di sini sebagai wakil ketua gubernur atau wakil Dewan Eksekutif Mahasiswa akan menjelaskan selanjutnya, yaitu tentang misi dari visi yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, membangun intelektual dialektika antar mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Jember sendiri. Nah, jadi bagaimana dialektika antar Fakultas Dakwah di sini adalah membangun bagaimana mahasiswa dari kelima prodi, baik dari angkatan bawah sampai angkatan atas, yang nantinya membangun intelektual ataupun dialektika ini dengan beberapa kegiatan ataupun beberapa agenda seremonial, dan juga nanti bisa dilimpahkan kepada lebih menuju kepada KMPS sesuai prodi masing-masing begitu. Nah, lalu yang kedua, mengutamakan peran mahasiswa Fakultas Dakwah dalam hal segala kegiatan baik eksternal maupun internal. Nah, di sini dalam ranah internal maupun eksternal, di sini tetap berpatokan kepada bagaimana implementasi dari Tridharma perguruan tinggi yang dibangun oleh institut itu sendiri, di mana perguruan tinggi tersebut ada yang namanya pengajaran, penelitian, dan pengabdian seperti itu. Nah, nantinya mengenai dari misi ini, Tridharma perguruan tinggi nanti yang didapatkan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah baik dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas mampu untuk bersaing di internal kampus dan eksternal, berarti di luar IAIN seperti itu.
Nah, lalu yang ketiga, membangun kolaborasi yang disebutkan oleh ketua tadi, bahwasanya kolaborasi dengan siapa, yaitu dengan akademika Fakultas Dakwah, baik dari staf Fakultas Dakwah, bagian akademik, dan sampai ke tatanan dekan Fakultas Dakwah itu sendiri. Seperti itu. Dalam ranah apa? Dalam ranah utamanya kemahasiswaan dan pengembangan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Ya, untuk penjelasan. Ya, jadi untuk penjelasan mengenai Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana mahasiswa harus tahu apa itu Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan 3 hal, 3 kewajiban, 3 tugas yang memang harus ada pada perguruan tinggi se-Indonesia. Tidak hanya di Jember saja, namun seluruh Indonesia. Untuk 3 hal tersebut, 3 kewajiban tersebut, pertama, setelah dari yang dijelaskan Wakil tadi, bahwasanya pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kedua ada penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir pengabdian kepada masyarakat. Untuk yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan 2 perkara yang sangat penting sekali dalam membina kehidupan manusia. Mengapa saya katakan begitu? Karena keduanya ini merupakan hal yang pertama dan utama bagi kita semua. Kemudian, tapi sebelum itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya antara pengajaran dan pendidikan ini sangat berbeda sekali. Sedangkan kalau misalnya pendidikan itu merupakan proses mendidik mahasiswa, mendidik murid kan gitu. Jadi mendidik mahasiswa melalui nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, bahkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Sedangkan pengajaran adalah proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa atau antara guru dan murid. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mendidik itu pasti mengajar, tapi kalau mengajar belum tentu mendidik. Karena apa? Pengajaran tanpa pendidikan itu akan menghasilkan mahasiswa yang pandai otaknya, yang cerdas pikirannya, namun mereka akan kotor, akan jelek dengan akhlak dan moralnya. Kemudian maka dari itu maka dari itu dalam hal ini perguruan tinggi, dalam perguruan tinggi yang pertama ada yang namanya pendidikan dan pengajaran, bukan pendidikan atau pengajaran, jadi dan bukan atau gitu ya. Jadi di situ sudah membedakan bahwasanya ini merupakan 2 hal yang harus menjadi satu, bukan hanya pendidikan saja dan bukan hanya pengajaran saja. Jadi yang namanya dosen atau guru nantinya harus memberikan pengajaran dan pendidikan kepada mahasiswanya. Cukup. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya. Poin kedua. Terima kasih. Mengenai Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu tentang penelitian. Nah, nanti apa yang sudah dialami oleh antara tatap muka, seremonial, dosen dan mahasiswa tadi, pengajaran, nah nanti mengadakan yang namanya sebuah penelitian sebagai bentuk objektivitas apa yang sudah diterima oleh mahasiswa yang diberikan oleh dosen atau guru seperti itu. Nah, lalu berbicara masalah pengabdian, selebihnya menurut Malaka mengatakan sedangkan lengkapnya demikian harus ada yang namanya pengabdian kepada masyarakat. Aktivis pun mahasiswa mengatakan sedemikian. Apalah daya ilmu tanpa guna yang namanya pengabdian. Seperti itu. Nah, lalu pengabdian seperti apa yang kita rasakan, yang kita lakukan nanti di lapangan, yaitu kepada adanya masyarakat. Soalnya kenapa? Apa yang kita dapatkan dari bangku perkuliahan atau dari tanah institusi di sini ujung-ujungnya kita akan melaksanakan yang namanya KKN atau praktek kerja lapangan. Di sana juga ada yang namanya praktek PPL dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sebuah bentuk aplikatif dari apa yang sudah saya katakan tadi, tahu yang diberikan oleh dosen sebagai bentuk objektivitas kenyataannya di lapangan seperti itu. Nah, lalu sebagai landasan berpikir dalam masalah pengabdian di sini, ini juga ada sangkut pautnya dengan yang namanya pengajaran ataupun pendidikan. Di sini Malaka mengatakan idealisme adalah kemewahan terakhir bagi seorang pemuda seperti itu. Idealisme perlu, tapi bentuk sebuah objektivitas mengimplementasikan apa yang didapatkan itu dengan yang namanya pengabdian tersebut. Mungkin sudah seperti itu mengenai Tridharma Perguruan Tinggi yang kami dapat sampaikan. Untuk selebihnya saya rasakan dulu terlebih dahulu. Langsung pertanyaan. Jadi langsung pernyataan sikap dengan bacaan bismillah. Saya atas nama Huzaimah Nurlia, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Jember, menyatakan sikap bahwasanya saya siap menjadi calon gubernur, menjadi gubernur Fakultas Dakwah IAIN Jember
periode 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan beberapa yang sudah kami sampaikan tadi, saya atas nama pribadi Khairul Yakin dari Prodi Manajemen Dakwah menyatakan sikap sanggup menjadi wakil Ketua Gubernur Dewan Eksekutif Mahasiswa Kota Dakwah YTI periode 2020-2021. Hidup mahasiswa. Hidup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah dari semua prodi, kita sudah menyaksikan bersama kampanye yang disampaikan oleh paslon calon gubernur mahasiswa dan calon wakil gubernur mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah periode 2020-2021 yang baru saja telah disampaikan oleh Saudara Huzaimatul Hilaliah sebagai ketua dan Saudara Riyakin sebagai wakil. Baik, di sini saya mengajak kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah, ayo kita bersama-sama mensukseskan acara pemilu raya tahun 2021 ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan pemimpin yang terbaik di masa yang akan datang. Amin. Dan jangan lupa teman-teman mahasiswa Fakultas Dakwah, besok ada acara debat kandidat. Bisa dilihat nanti roadmap-nya dan schedule info terbaru di akun Instagram KPWMF Fakultas Dakwah. Semua informasi tentang pemilu raya mengenai di Fakultas Dakwah ada di IG tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Kita akhiri acara kampanye pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dalam menyampaikannya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.